Dena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Den. Terima kasih. Masya Allah, aku mau nyapa dulu lagi ya. Kita mulai lagi dengan intentional, berharap sama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semuanya? Barakah people. Kita checking terus nih Den. Oke. Iya dong, gitu kan. Supaya kita tuh bisa terhubung selalu dengan teman-teman yang ada di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Wih, yang di ujung nih konsisten, seneng deh aku. Ya. Malu-malu. Enggak, ini tawadu. Oke, kali ini kita bakalan ngobrol barengan sama Dena Haura yang temanya tentang ini mungkin insya Allah bisa kita mudah-mudahan kita dapat pelajaran ya dari sesi ini, dapat sebuah obrolan yang bermanfaat tentunya dan dan akhirnya kita keluar dari sesi ini gitu ya, punya pemahaman baru tentang yang namanya habit ya, atau membentuk pola kebiasaan baik supaya kita tuh sesuai dengan tema kita nih, memanen berkah, membangun hidup lewat kebiasaan baik. Apa kabar Dena? Alhamdulillah Kita terakhir sehat. ketemu tahun lalu gak sih? Gimana? Terakhir ketemu tahun lalu, bener gak? Iya tahun lalu. Tahun lalu jadi sekitar awal tahun ya Den, pertengahan tahun. Awal tahun. Awal tahun Sorry, lalu. 2024 Kak. Masa Akhir selama tahun. itu? Iya akhir tahun. Ya Allah lama banget. Lama Jadi banget. waktu itu pertama kali ketemu Dena, ngelihat Dena waktu itu dengan bukunya ya, Baitul Maqdis for Dummies. Terus habis itu aku sempat diajak berkolaborasi di brand fashionnya Dena. Dan Masya Allah banget, ternyata tau gak sih, ini aku mau cerita dikit ya. Jadi awal-awal aku pakai kerudung ya kan. Ini kan kita masih ribet banget nih sama baju-baju panjang. Terus yang kayak wah tangan kemana-mana gitu kan. So aku lihat kayak teman-teman dalaman tangannya nih kayak kayaknya aku emang perlu deh dalaman tangan. Akhirnya aku cari lah gitu, cari random aja aku klik di salah satu e-commerce gitu. Udah nih aku punya beberapa warna gitu kan, sebelum aku kenal Dena. Nah begitu beneran kenal, terus aku kolaborasi di project modest fashion yang waktu itu buat Palestine-nya itu, mini muslim. Terus ternyata dan yang aku ini balik lagi ke hand socks yang aku beli ya, itu jadi salah satu hand sock terbaik yang menurut aku. Dan ternyata subhanallah itu brandnya dia. Masya Allah banget beneran. Thank you. Lah ini tuh brandnya Dena toh gitu, dan ini baru pertama kali aku sampein ke Dena beneran. Jadi kayak oh alah itu tuh brandnya dia. Jadi kan ya namanya random ya kan gitu, belum tahu awal-awal pakai kerudung. Mana lah kita ngikutin brand-brand sekarang. Kalau sekarang Masya Allah udah ada Saye, udah ada Elzata, ada Sisesa, banyak banget. Nah Pocut semua ada Roha, Heaven Lights, Shiren semuanya ada. Muhajir juga ada. Kalau dulu kan kita ya udah yang kayaknya cocok nih gitu ya, Masya Allah banget. Dan akhirnya takdir mempertemukan kita kembali, ngobrol gantian. Waktu itu aku yang diinterview, sekarang aku yang ngobrol-ngobrol sama Dena. Ngomong-ngomong tentang kebiasaan baik nih ya, membangun hidup. Dan teman-teman mungkin ini kalau ikutan sesi yang pagi, teman-teman pernah nggak kalau dalam kehidupan kita atau dalam fase kehidupan kita itu suka ngerasa kayaknya udah begini ngelakuin aktivitas A, B, C dan sebagainya, terus ngerasa stuck gitu. Kayaknya gini-gini aja ya gitu. Pernah nggak? Jangan malu-malu dong. Pernah nggak? Pernah. Coba tunjuk tangan yang pernah. Saya pernah. Iya, saya juga. Coba agak tinggi tangannya boleh? Pernah. Nah, pas lagi momen kayak gitu biasanya teman-teman ngapain? Hah? Apa? Cari hidayah. Cari hidayah. Yang tadi tunjuk tangan ngapain Mbak? Biasanya Mbak? Hah? Kerja. Stop dulu, ngambil jeda, Masya Allah. Ada lagi? Ngapain biasanya kalau ngerasa aduh gini-gini aja gitu. Ada yang suka curhat nggak? Nyari temen yang hidupnya juga gitu-gitu aja. Cari teman sepenanggungan. Bener ya, kadang-kadang itu kayaknya manusiawi banget gak sih kita dalam menjalani berbagai macam aktivitas, menjalankan beberapa peran dalam kehidupan, topi kita tuh banyak banget, ya gak sih Den? Gitu. Dan dalam perjalanannya kita butuh kadang-kadang tuh sibuk yang ada target-targetnya gitu ya, sibuk ini, sibuk itu dan sebagainya sampai akhirnya kita tuh gini, kayaknya kok gini-gini aja ya.
waktu cepet banget ya, butuh waktu lebih banyak deh kayaknya. Tapi di saat yang bersamaan juga, kita tuh juga nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Nah akhirnya mulailah merecall ke dalam diri, mencoba mengevaluasi kira-kira apa ya yang bisa dievaluasi. Nah dan akhirnya setelah melakukan evaluasi, muhasabah, nulis dan melakukan berbagai macam usaha. Nomor satu minta pertolongan sama Allah pastinya gitu ya. Baru sadar, ada nih yang namanya keberkahan waktu gitu ya. Dan akhirnya kita mulai mencari kira-kira sebanyak waktu yang Allah kasih buat kita, ini berkah nggak ya gitu. Apa Allah udah kasih keberkahan atas waktu ini? Nah itu mungkin akhirnya jadi pertanyaan reflektif gitu di waktu atau di hari-hari ini. Dena, menurut kamu apa sih definisi keberkahan dalam hidup? Oke, ini menurut aku ya. Menurut aku berkah atau barokah atau keberkahan itu sebenarnya kebaikan ilahi, kebaikan yang datangnya dari Allah, yang dimana ketika kita mendapatkan keberkahan itu, mau orang, mau tempat, mau benda, itu tuh mereka akan sangat menonjol kapasitasnya sampai at the highest point gitu. Jadi benar-benar tinggi banget, potensinya keangkat banget gitu. Contohnya ya, mungkin gak kebayang ya. Contohnya waktu, tadi yang udah Kasyaf omongin ya, waktu. Kadang kita tuh ngerasa, oh waktu aku gak berkah. Tapi ada masa-masa juga dimana kita puas banget bagaimana cara kita menghabiskan waktu kita di poin tertentu. Dan kita ngerasa, kok bisa ya kita ngelakuin A, B, C, D hanya dalam waktu yang segini. Kok bisa ya tujuan aku tuh sampai gitu hanya dengan waktu yang sesingkat ini gitu. Itu tuh karena Allah udah menaruh keberkahan di waktunya kita sehingga potensi kita tuh keluar banget sebagai manusia. Gitu. Jadi ketika Allah udah ngasih kebaikan kepada waktu kita, kepada diri kita yang mungkin landasannya banyak ya. Bisa jadi kita karena niatnya lurus, terus juga bisa jadi karena kita mindful dalam menghabiskan waktu tersebut. Itu tuh benar-benar keangkat banget, potensinya naik banget. Jadi kebaikan itu berlipat-lipat ganda, meluas, melebar, mendalam bahkan gitu. Itu tuh kadang-kadang kita yang tadi Dena bilang, Allah yang kasih keberkahan gitu ya atas waktu. Padahal kan kita 24 jamnya sama ya teman-teman ya gitu. Tapi ada yang kadang-kadang kayak aku butuh lebih dari 24 jam. 24 jam aja gak cukup. Udah dikasih lebih gitu ya, gak tidur-tidur maksudnya gitu. Tetap aja gak selesai kerjaannya gitu. Atau mungkin PR-PR tugas-tugasnya gak kelar-kelar juga gitu ya. Nah mungkin di situ waktunya kita untuk bertanya gitu. Wah jangan-jangan nih jadinya udah warning gitu ya. Apa mungkin, kita gak tahu. Kita tetap berhusnuzon sama Allah bahwa kita diberikan keberkahan waktu. Tapi kalaupun ada hal-hal yang ternyata harus dievaluasi dan diperbaiki, mungkin dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Ya kan? Nah Dena nih kita tahu, aku juga akhirnya mengikuti Dena sebelum akhirnya kita kerja bareng waktu itu, melihat aktivitas yang dibagikan lewat sosial media. Nah salah satunya adalah sering banget menyuarakan kepedulian sosialnya, isu-isu yang mungkin saat ini kita butuh suara-suara dari teman-teman dari generasi muda dan sebagainya yang akhirnya semacam menginspirasi teman-teman lain juga yang juga memulai menggunakan platform sosial medianya untuk memulai kebiasaan-kebiasaan baik khususnya dalam membagikan cerita-cerita kebaikan. Nah Dena berdasarkan pengalamannya Dena sendiri nih gimana sih awal mulanya habit tersebut dibentuk atau kebentuk dengan memulai habit-habit yang kecil-kecil gitu ya, berbagi cerita, perjalanan transformasi diri, keluarga dan sebagainya yang juga bisa bermanfaat untuk orang lain ternyata. Jadi kalau misalnya ngomongin soal habit ya yang biasa aku lakukan gimana awal mula terbentuknya itu gak lain gak bukan adalah ketika aku belajar tentang menjadi hamba gitu. And it's very reflective, ini sangat deep, beda-beda journey orang-orang ya. Tapi aku tuh sering banget kayak mendengar kata worshipper, we are worshipper gitu. Jadi kita adalah seseorang yang worshipper apa ya dalam bahasa Indonesia ya? Penyembah. Penyembah ya? Penyembah. Ya aku adalah penyembah, aku adalah seseorang yang memiliki sesembahan gitu ya. Yang beribadah gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita deep dive lagi nih,
sebenarnya kita itu kalau belajar dari Islam ya, kita tuh slave. Ya. Ya, kata-kata yang paling tepat untuk ada untuk diri kita tuh slave gitu. Kan ada di syahadatnya kita, setiap hari kita sebutin gitu, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan atau tiada Tuhan yang patut aku sembah selain Allah gitu. Dan kita udah mendudukan diri kita tuh sebagai slave gitu. Nah, itu tuh jadi refleksi buat aku banget. Karena ketika kita adalah seorang worshipper, berarti kita bisa, kan ini kan kayak label yang apa ya, I am worshiping, tapi bisa juga in a stance yang kita lagi nggak worshiping gitu. Nah tapi kalau misalnya kita pelajari lagi dengan, atau kita replace dengan kata slave, slave itu artinya budak kan. Dan nggak ada budak yang bisa berhenti jadi budak gitu. Iya. Jadi kayak itu refleksi yang benar-benar membuat aku menampar, oke, aku ini budaknya Allah ya, bukan cuman seseorang yang menghamba sama Allah aja. Iya. Bukan berhenti di situ gitu, tapi aku budak yang dimana kalau Allah suruh A, harusnya aku ngikut, suruh B aku ngikut, suruh C aku ngikut gitu. Without having to question, Yes. because He knows me best. He made me. Betul. Gitu. Dan itu yang menjadikan aku merefleksikan pada diriku, oke, ini harus berubah sih habitnya. Karena emang Allah maunya aku baik. Yeah. Allah maunya aku melakukan sesuatu yang Allah suka, yang udah Allah ajarkan. Yang dimana kalau misalnya kita melakukan itu, human potential kita itu bakal meningkat banget Kak. Yeah. Kita pernah lihat kan ya, sering banget ngelihat orang yang kalau udah belajar Islam, yang udah menggenggam value-value Islam, dia gak akan jadi orang biasa. Dia gak akan jadi average. Yes. Atau kita lihat contoh terbaik deh Rasulullah. Rasul. Ya. Rasulullah itu Masya Allah, beliau adalah manusia yang potensinya paling terasah, yang paling sesuai sama fitrah, yang paling produktif bisa kita bilang. Dan kerennya tuh luar biasa, nggak terbantahkan. Bahkan banyak sekali sejarawan atau scientist, mungkin teman-teman pernah dengar nama Michael Hart di sini. Seseorang yang pernah nulis 100 atau berapa gitu ya, most influential people in the world, nomor satunya Rasulullah SAW. Karena memang nggak ada yang bisa sekeren beliau sih, in terms of habits or anything. Yes. Jadi kayak oke, reflection aku adalah aku seorang hamba, Allah maunya aku begini, berarti aku harus belajar pelan-pelan untuk ngubah itu semua. Dan semua itu dimulai dari pikiran. Jadi yes, information. Yes. Iya. Menarik banget ya. Ketika seseorang udah mulai, jadi kita butuh kesadaran dulu sebenarnya Den ya. Disadarkan bahwa kita terus melakukan penyadaran diri gitu bahwa kita nih seorang hamba. Hamba itu kan ada yang kekuatan yang paling tingginya gitu, yaitu yang pemilik kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kesadaran menjadi seorang hamba, apapun yang kita lakukan tujuannya kan emang untuk yang kita sembah gitu kan. Nah, tapi banyak akhirnya mulailah mulai terbentuk pola-pola atau habit-habit yang akhirnya menggerakkan kita untuk menuju mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Den, kenyataannya sekarang ini tuh banyak banget, mungkin aku, teman-teman di sini juga mungkin punya pengalaman. Kita pengen banget loh break the pattern gitu ya. Karena kayak ngerasa kayaknya cuma ngejar doang, kerja aja, sibuk aja gitu ya. Habitnya tuh habit lama gitu, pola lama gitu yang tadi kita belum paham, tapi begitu udah mulai belajar tetap aja habit lamanya itu belum bisa diubah, masih proses gitu. Apa habit sederhana Den yang mungkin awal-awal kamu lakuin yang akhirnya dari hal yang sederhana tadi itu jadi game changer di kehidupan kamu sebagai seorang pribadi, individu dan tentunya di ultimate yaitu sebagai seorang hamba? Kalau dari aku ada 3 poin sih yang bisa benar-benar kayak jadi turning point ya. Walaupun Kak dalam prosesnya tuh aku pasti masih belajar dan akan terus belajar gitu ya. Tapi turning point yang aku pribadi rasakan adalah pertama aku benar-benar memahami positioning aku sebagai seorang hamba itu tadi. Jadi benar-benar belajar tunduk, belajar jadi hamba, belajar jadi slave. Yang dimana gak boleh ada kesombongan sedikit pun dalam hati kita. Kadang kita kayak aku lebih ngerti. Aduh, kok kayak ini peraturan dalam Islam gak make sense deh, harusnya gini gak sih gitu. Itu sih yang harus pertama-tama ditundukkan dulu, bahwasanya ada zat yang lebih besar, yang lebih ngerti tentang kamu dan dunia dibandingkan kamu gitu. Capacity kita kan kecil dan sangat terbatas banget kan gitu. Jadi itu sih pertama positioning,
Yang kedua adalah niat. Iya. Karena ternyata niat penting banget. Kita kan, aku pribadi ya, aku belajar misalnya, contohnya adalah misalnya mau bangun malam gitu ya. 30 menit lah sebelum subuh gitu. Untuk berbicara sama Tuhan kita segala macam, untuk sholat segala macam. Nah itu tuh kerasa banget yang membedakan antara aku bisa bangun dan tidak bangun tuh niat. Gitu. When it comes to niat, semua tuh kayak Bangun aja. tersistem gitu. Hmm. Tersistem. Dan aku juga dengar dari salah satu guru aku, beliau adalah dokter. Beliau bilang ke aku, kalau misalnya kita mengucapkan niat saat kita Ramadan, itu tuh sistem tubuh kita berubah. Benar-benar jadi prepared, benar-benar jadi siap gitu untuk menjalankan ibadah puasa itu. Jadi sebegitu ngaruhnya niat itu untuk diri kita, untuk tubuh kita, untuk pikiran kita gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada niat mungkin ya akan lebih susah. Tapi kalau dengan niat itu akan lebih kerasa karena kita udah unlock satu pintu nih dalam diri kita. Si ikatannya kebuka gitu Iya, ya. ikatannya kebuka gitu. Kalau yang terakhir itu yang ketiga aku belajar untuk menulis plan-planku sih. Jadi yes. Jadi bener-bener dirinciin plannya apa aja karena biasanya kita tuh oke, niatnya udah bagus tapi nggak di planning nih. Ya contohnya kayak kita pengen lebih produktif itu bener-bener ditulis jam berapa kalau aku ya, jam berapa menit ke berapa itu ngapain gitu. Sehingga pas udah waktunya aku tahu what to do. Bukan yang kayak oke harusnya aku gini tapi kan ada ini, ada prioritas yang lain gitu yang akhirnya kita bingung mau naruhnya di mana gitu. Nah biasanya kalau misalnya aku plan dari malam gitu besok mau ngapain itu tuh bener-bener lebih terarah. Oh, Gitu. Jadi kayak semacam ada guidelines-nya gitu Ada ya. guidelines dan make the system. Oh iya, Make the iya, system. iya. Karena kadang-kadang kita tuh yang bikin rada oleng-oleng dikit, kita tuh nggak punya struktur ya, Den. Iya, aku kerasa banget itu. Iya kan? Random kepala kita. Iya. Kalau akhirnya nggak ada struktur gitu ya, kadang-kadang kita mungkin terpengaruh ke sana ke sininya tuh lebih kenceng gitu ya, kayak oh ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh, akhirnya jadi pola. Bener. Iya kan, Iya. akhirnya jadi pola. Nah pola yang mungkin tidak terstruktur tadi, kalau polanya tubuh kita, maksudnya kalau kita akhirnya polanya ke arah yang positif, insya Allah semoga Allah jaga gitu ya. Tapi kebanyakan pola-pola ini justru malah membuat hal-hal yang harusnya sederhana jadi berat banget. Karena numpuk ya Den. Nah gimana dengan keluarga? Kadang-kadang, ini mungkin mewakili gitu ya. Satu anggota keluarga punya punya kebiasaan untuk nyatet, well plan gitu. Tapi mungkin bentrok nih sama pasangan, sama ibu, ayah, atau anggota keluarga yang lain yang akhirnya jadi waduh susah banget nih ya gitu. Gimana di keluarga Den untuk menumbuhkan kebiasaan baik ini? Karena pasti polanya orang beda-beda kan gitu. Gimana caranya supaya harmoni? Kabar baiknya manusia itu punya satu hal yang membuat kita bisa lebih nyambung ya, yaitu komunikasi. Jadi emang menurut aku semua harus dikomunikasiin sih. Dan kita karena kita punya keinginan, kita punya struggle, jadi kita harus berupaya sebisa mungkin untuk nyampein sebenarnya kita tuh maunya seperti apa, maksudnya apa, ada apa di balik ini gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya mau ngobrol ke keluarga jujur aja sih Kak. Terkait apa sih yang sebenarnya pengen kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa gimana? Ya udah, that's life. Nggak apa-apa gitu Nggak ya? apa-apa. Ada sesuatu yang nggak bisa kita atur, ada sesuatu yang bisa kita atur. Jadi kita fokus aja sama hal yang bisa kita atur. Karena kalau kita fokus sama hal yang nggak bisa kita atur, kita megang urusannya Allah. Itu urusannya Allah. Gitu. Oke. Jadi ranah kita itu kita planning, kita berdoa, kita ikhtiar untuk nyampein. Tapi kalau kepentok ya udah. Hasilnya udah terserah Allah deh, yang penting aku udah berusaha gitu. Oke. Itu lebih let go sih. Let go ya. Jadi di Iya. sini juga berarti dalam membangun kebiasaan baik gitu ya, dengan habit-habit sederhana kayak mencatat. Mungkin yang paling mungkin di sini gitu ya ada teman-teman tenan-tenan mencatat pengeluaran untuk penjualan dan sebagainya. Itu kan kalau kita ngomongin tentang bisnis, itu kan hubungannya adalah tentang
kelanjutan bisnisnya mereka gitu ya. Kalau untuk kehidupan sehari-hari mungkin yang tadinya kayak tadi Dena jelasin gitu, ada niat untuk bangun malam dan akhirnya tanpa niat itu beda banget gitu ya, beda banget outputnya. Nah dengan tetap menjaga kebiasaan-kebiasaan kayak mencatat, memulai hal yang tadinya nggak dilakuin dan terus dilakukan, kalaupun meleset atau miss, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget gitu. Jadi ternyata dalam proses membangun sebuah kebiasaan baik untuk mencari keberkahan juga ada yang namanya flexibility. Nah gimana sampai seberapa jauh flexibility itu kamu bisa mentoleransi? Di Islam itu ada satu konsep yang luar biasa keren Kak. Namanya mastatoktum. Ada yang pernah dengar nggak guys? Mas tatok. Belum ya? Belum. Mastatoktum. Artinya melakukan sesuatu sampai Allah yang berhentiin. Jadi ada satu guru, satu syekh itu ya, yang bercerita ke muridnya. Coba kasih tahu ke aku artinya mastatoktum itu apa? Mastatoktum itu berusaha sampai Allah yang berhentiin syekh gitu. Terus syekhnya nyuruh murid-muridnya itu untuk lari keliling lapangan. Coba tunjukin aku dengan cara lari keliling lapangan, mastatoktum tuh gimana? Oke. Murid-muridnya lari tuh, kencang sampai mereka capek banget. Terus mereka berhenti. Udah Syekh, kita udah gak kuat, itu mastatoktum. Terus Syekhnya bilang, itu belum mastatoktum. Hah? Ya, aku tunjukin ya mastatoktum tuh kayak gimana gitu. Akhirnya Syekhnya bener-bener lari keliling lapangan, terus lari, capek, lari, akhirnya pingsan. Begitu bangun, Syekhnya tuh bilang, itulah arti mastatoktum. Kita berusaha sebisa kita sampai akhirnya Allah yang berhentiin sendiri, bukan kita. Ada bigger power yang bilang, it's time to stop. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, di batas mana ya toleransi itu? Ya sampai kita udah berusaha sebisa kita, sampai Allah yang bilang, enggak ya, belum waktunya ya. Nggak bisa ya, gitu. Wow. Cari plan lain. Gitu. Wow. That's the beauty of Islam. Wow. Ya. Kita digenjot banget. Wow. Ikhtiar tuh kayak sebenarnya Allah itu walaupun kita slave ya Kak, kita slave nih statusnya nih. Kita tuh hanya dikasih pagar aja, tapi kita punya area di mana kita benar-benar bisa menjalankan apa yang kita mau selama tidak keluar dari syariat. Iya. Selama tidak keluar dari apa yang Allah mau gitu. Jadi free will kita tuh luas banget sebenarnya. Tapi ada masa di mana memang ya udah Allah stop aja gitu untuk nunjukin memang kita hamba, memang kita slave, memang kita harus ngikutin Allah gitu. Iya. Apapun kebiasaan, habit, upaya itu kan bagian dari ikhtiar sebenarnya ya gitu. Itu adalah ikhtiar kita untuk satu-satunya adalah mencari ridho Allah, untuk kelak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala gitu. Mau bertemu dengan roh kita gitu ya. Nah, tadi Dena bilang, aku tanya tentang seberapa jauh sih stretchnya gitu ya untuk toleransi dan sebagainya. Dena bilang, apa tadi Den? Mastatoktum. Mastatoktum gitu ya. Kalau standarnya dan contohkan syekh tersebut gitu ya, mungkin kita kayak, hah sampai pingsan gitu ya. Itu mungkin kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita gitu ya, berarti kan kita terus berusaha walaupun memang kayaknya dalam membangun kebiasaan ini kita gampang banget oleng lagi. Iya kan Den? Jatuh bangun lagi, udah coba nulis ya lalai lagi, ini lagi terus aja. Tapi hal-hal terus dicoba terus, dilakukan lagi dan lagi sampai batas nanti kita lihat apa yang Allah buka pintunya buat kita atau apa pintu ilmu apa yang Allah berikan untuk kita gitu kali ya mungkin ya. Nah membangun kebiasaan baik, punya toleransi, berarti ada tawakal di sana gitu dalam membentuk kebiasaan baik. Karena balik lagi semuanya tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, apa momen yang mungkin Dena bisa share sama kita semuanya dalam menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik, mungkin dalam upayanya dulu gitu ya kalau kita refleksi ke belakang, yang akhirnya Dena bisa rasain kebesaran Allah, kebaikan Allah, berupa keberkahan-keberkahan yang Masya Allah sekarang tuh malah jadi kayak, wah Allah tuh emang maksudnya akhirnya mulai mengenal Allah lebih baik lagi, walaupun kita prosesnya belajar terus nih sampai nanti waktunya kita kembali kepada Allah. Gimana Den? Ya,
kebaikannya Allah ya. Mungkin aku bisa labelin dengan barokah ya. Ya. Jadi teman-teman, aku tuh termasuk salah satu orang yang resah banget, galau banget waktu kejadian 7 Oktober 2023. Teman-teman ada yang resah juga nggak di sini? Masih ya. Pasti ya, resah Masih banget dong. dengan apa Insya yang Allah terjadi di masih. Gaza. Ya. Aku resah banget, aku galau setengah mati, rasanya kayak ngapain ya gue ada di dunia ini kalau misalnya ada kejadian yang gila ini tuh gue diem aja Yes, gitu. yes. Rasanya mempertanyakan eksistensi diri banget gitu. Sampai akhirnya Allah pertemukan aku dengan circle, dengan teman-teman, salah satunya juga Ustadz yang membimbing aku untuk akhirnya belajar tentang Baitul Maqdis, tentang Palestine kalau kita bilang sekarang ya. Di situ aku dilibatkan di satu proyek yang menurut aku luar biasa dan aku nggak pernah kepikiran Kak, yaitu nulis buku. Yang tadi Kak Syafira udah bilang ya. Jadi aku nulis satu buku teman-teman, judulnya Baitul Maqdis for Dummies. By the way, Baitul Maqdis itu adalah kata yang Rasulullah pakai untuk mengindikasikan Palestina sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai kata Baitul Maqdis untuk Palestina itu kita ngikutin sunnahnya Rasulullah teman-teman. Jadi mungkin kita memperbanyak pakai kata itu ya. Nah aku nulis buku Baitul Maqdis for Dummies. Bagi aku itu materinya susah banget. Ya. Karena sebelumnya aku nggak belajar kan. Aku nggak tahu apa-apa, aku cuman berangkat dari rasa galau aku. Tapi memang aku akuin waktu itu aku cukup semangat untuk belajar. Aku tidak menghabiskan satu hari pun tidak belajar tentang mereka gitu. Sehingga waktu itu aku dilibatkan dan FYI aja bukunya tuh 260-an halaman. Iya. Ya. Udah baca, terima kasih. Alhamdulillah. Bukunya 260 halaman dan aku amazed betapa Allah tuh memudahkan aku dan teman-teman yang menulis itu tuh bisa selesai dalam waktu kurang dari 10 bulan ya. Wow. 8 bulan waktu itu teman-teman. 8 bulan untuk materi yang baru yang hanya berangkat dari galau. Yang tadinya aku gak tahu apa-apa soal Baitul Maqdis, yang tadinya malah aku cinta banget sama Western. Iya. Yes. Who doesn't ya? Gitu. Itu menurut aku Masya Allah banget. Karena bukunya itu teman-teman dia bukan cuma tulisan aja tapi dia full ilustrasi. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir tuh gak ada yang gak ada ilustrasinya. Jadi semua full ilustrasi. Dan itu adalah momen-momen dimana aku tuh merasa, mungkin ini lebay ya Kak, tapi kayak aku merasa bertumbuh dengan sejarah dunia gitu loh. Aku menjadi bagian darinya karena setiap hari aku menyaksikan, aku tuh nonton mereka bener-bener tiap hari waktuku habis scrolling untuk mereka gitu, ngeliat kondisinya di sana, terus nulis skrip sambil nangis, belajar sambil nangis lagi, sambil ternganga-nganga, terus kayak selama ini gue kemana aja gitu tuh kayak pertanyaannya banyak banget. Dan itu adalah titik, bisa aku bilang ya, titik paling aku menggebu-gebu deh di umur yang Allah kasih ini gitu. Dan aku kan menunjukkan buku aku itu ke Profesor Abdul Fattah El-Awaisi. Beliau adalah guru kami terkait Baitul Maqdis. Dia orang Baitul Maqdis asli gitu. Dan beliau kan ikut ke launching bukunya Kak. Beliau ngobrol juga di depan waktu itu. Beliau tuh bilang, intinya ya kalau bahasa Indonesianya ya, ini aneh sih 8 bulan kelar sih gitu. Buku kayak gini gitu. Dan kita tuh ngebahas 3000 tahun sejarah dunia teman-teman. Jadi dari nabi-nabi sampai Gaza hari ini tuh kita bahas di buku itu. Dan kata profesor beliau bilang bahwasanya this is the barakah of Baitul Maqdis. Wow. Masya Allah. Dan aku merinding banget sih waktu profesor bilang kayak gitu ya. Ketika kamu bekerja untuk sesuatu yang berkah, karena Baitul Maqdis itu kan disebut Ardul Mubarakah atau tempat titik pusatnya keberkahan gitu ya. Masjidil Aqsa itu titiknya pusatnya keberkahan. Ketika kamu bekerja untuk Baitul Maqdis, kamu bekerja untuk Islam, maka Allah akan menurunkan keberkahan itu sampai kerasa di diri kamu, di hidup kamu. Dimana itu juga menjadi poin, aku tuh bener-bener titik balik banget Kak. Masya Allah. Titik baliknya tuh karena questioning ya, gue buat apa sih di dunia ini gitu. Jadi banyak banget hal-hal reflektif yang akhirnya terjadi di hidup aku setelah itu. Dan kalau misalnya bisa diceritain itu sih yang benar-benar paling kerasa, iya ya kayaknya barokah deh ini. Gitu. Masya Allah, Walaupun ya. kita gak kepedean ya Kak. Gak tahu mungkin kepedean ya, tapi
terkadang kita bisa ngerasain kalau misalnya itu emang potensial kita udah keluar banget gitu. Yes, benar. I did my best gitu. Iya, Masya Allah ya. Puas Padahal banget. sebenarnya kalau misalnya kita nggak bisa dibandingkan gitu ya dengan mereka-mereka yang memang ada di tempat dan melakukan perjuangan secara langsung gitu ya. Tapi keberkahannya itu nyata. Ya, awalnya mungkin dari kebiasaan membaca berita-beritanya, ngeliat videonya gitu ya, dan walaupun memang videonya video-video yang kayaknya sangat pilu gitu, tapi kan kita membangun awareness sebetulnya ya. Dan akhirnya yang tadinya nggak tahu jadi tahu jadi mulai mau tahu lebih dalam lagi, jadi peduli, dan akhirnya ada call to actions-nya gitu ya. Dan akhirnya dan itu kan kolektif ya, nggak ada yang maksa kan gitu. Gak ada yang maksa sama sekali gitu. Maksudnya dan itu terjadi pasti karena taufik dari Allah. Hopefully, Masya Allah. Insya Allah gitu, Insya karena Allah. semuanya itu pasti karena nggak akan ada yang menggerakkan hati manusia kalau bukan pemilik hatinya sendiri. Dan kalau udah Allah yang gerakin ya insya Allah keberkahannya, Allah itu nggak pernah zolim, Allah itu nggak pernah ingkar janji gitu ya. Dan sesuai tadi apa yang Dena bilang gitu ya, maksudnya bahwa lingkungan Baitul Maqdis kompleks adalah tanah yang diberkahi gitu ya, makanya kita kenapa penting banget dalam menyuarakan terus, karena memang kita punya alasan kuat dan ya belum lagi nanti gitu ya, sekarang tuh Masya Allah banget kayak aku dengar cerita tentang teman-teman yang emang berjuang, bersuara dan sebagainya gitu ya tentang Baitul Maqdis, ini bukan baru pertama kali dan aku dengar cerita, aku tuh dapetin banget keberkahannya dan sebagainya, dan ada beberapa teman-teman yang lain juga merasakan betapa kemudahan-kemudahan Allah kasih ketika mereka membangun habit ketika mungkin unfortunate moment terjadi gitu. Jadi ada satu momen yang tidak menyenangkan di belahan dunia lain, tapi di sisi lain Allah tuh yang maha menggerakkan gitu ya. Nah ini menarik nih, ada mungkin di antara kita gitu ya, ada yang masih punya pressure dan ketika ingin memulai sesuatu, ketika ingin berubah gitu ya, karena baik udah terpapar atau belum, apapun itu ya. Ada yang namanya pressure tuh ketika ngelihat atau membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu. Wah misalnya gitu, apapun deh dalam segi apapun, dari pekerjaan, apa segala macam. Gimana caranya kebiasaan baik atau habit ini sebetulnya tuh jadi apa ya, fondasinya kita gitu loh. Yang kayak bukannya unshakable, of course kita tetap akan berubah-berubah karena kita basically dinamis dan kita lemah banget sebagai hamba gitu. Tapi sebetulnya dengan memulai membangun sebuah kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dan istiqomah gitu, itu justru akan sebenarnya sedikit banyak melindungi kita dari hal-hal yang kayak membanding-bandingkan orang dan akhirnya berasa bahwa enggak, ini emang proses saya kayak gitu. Gimana cara ada nggak apa ya kesadaran kayak gitu? Kalau ngebandingin tuh berarti insecure ya Kak ya, sama path Atau kita mungkin sekarang. emang seneng aja gitu, kayak aku pengen kayak gitu tuh gitu, ngebanding aku masih sampai sini kayak gitu-gitu Dan. Iya, ada banget sih. Apalagi kita main sosmed ya. Nah, Aku yakin teman-teman di sini nggak ada yang nggak punya sosmed. ada nggak di sini yang nggak punya akun sosial media? Nggak Ada, ada. nggak ada. Nggak ada. ada yang punya apa? Berapa? Lebih dari 3 akun? Lebih dari 3 akun ada? Minimal apa? Instagram. Pasti sih itu. Iya kan? Iya, Pasti ya. pasti. Iya, itu juga terjadi di aku ya. Heeh. Namanya kita main sosmed tiap hari, ada sih perasaan ngebanding-bandinginnya, insecure-insecure-nya gitu. Apalagi ngelihat teman-teman udah pada keren banget nih, misalnya sekolah di luar negeri, terus juga namanya belakangnya rentetannya panjang misalnya gitu ya, pendidikannya tinggi segala macam. Itu ada banget perasaan kayak gitu. Tapi emang balik lagi kita harus paham banget sih Kak untuk apa kita di dunia ini. Pokoknya kuncinya itu tanya sih kita di sini tuh ngapain. Itu menurut aku, buat aku pribadi itu jadi kunci banget. Ketika aku capek dan lain sebagainya, lelah, terus lalai juga, itu tuh pertanyaan itu tuh selalu ampuh gitu untuk mecut pelan-pelan. Sebenarnya lo ngapain sih di sini gitu. Yes. Dan ini sangat eksploratif ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di dalam Islam kita ngapain di sini ya menjadi hamba, menjaga bumi. Terus Allah juga definisikan dunia itu sebenarnya apa sih? Dunia itu tempat kita diuji. Iya. Ya jadi kayak jangan ekspektasikan hidup yang perfect.
Jangan ekspektasikan hidup yang gak ada kerikilnya gitu. Bahkan kalau misalnya orang nih baru hijrah atau kakak nih baru belajar pakai kerudung waktu itu ketemu sama aku. Kerikilnya makin banyak kan. Waduh. Mantap kan? Iya, biasanya justru Allah wala quwata illa billah udah. iya. Justru orang kalau misalnya mau belajar mendekat sama Allah tuh ada possibility kerikilnya makin banyak, ujiannya makin banyak gitu. Iya, that's life. Ya. That's how life works. Memang Allah itu udah tempatin dari awal, udah tulis, sudah kasih tahu ke kita dari awal hidup itu emang tempatnya ujian. Jadi kalau misalnya kita mau cari never ending happiness, this is not the place. Yes. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih, oke hidup aku nggak sempurna, apalagi ngelihat orang lain, makin nggak sempurna deh kesannya gitu. Ya memang begitu cara dunia ini memperlakukan kita gitu. Memang kita di sini itu emang untuk ditempa, memang kita di sini untuk dalam tanda kutip tes kelayakan lah. Allah kasih A, Allah kasih misalnya ujian A-nya. Kita itu responnya gimana sih? Apakah respon kita itu sesuai kemauan Allah atau enggak? Yes. Itu kan kunci kita hidup di dunia kan itu aja sebenarnya. Walaupun gak mudah sih kalau dijalanin. Gak mudah sama At all. sekali. Tapi Ada yang- rumusnya seperti itu. Rumusnya kayak gitu. Ada yang ngerasa kayak aman gitu. Ada? Takut ya? Takut. Keren, itu keren. Takut. Tapi banyak sih aku menemukan orang Gaza deh Kak. Wah, ada orang Gaza di sini ada sama. Oh iya. Ya. Sama. Masya Allah. Masya Allah. Kan aku melihat mentalitas orang-orang Gaza itu luar biasa banget. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mohon maaf ya, anaknya aja misalnya meninggal di depan matanya tuh hal yang mereka sebutin tuh bukan mengutuk-ngutuk orang yang membunuh, bukan mengutuk-ngutuk keadaan, tapi terima kasih Robku, terima kasih pemilikku. Itu what kind of mentality is that? Aneh banget gitu. Dan mungkin kita juga melihat banyaklah guru-guru kita yang di sini yang seperti itu juga. Masya Allah. Jadi benar-benar di dunia itu nothing tulus. They know their position sebagai slave. Yeah. Oh, this is the life you gave me ya Allah. This is the life you give me. Okay, I'm okay with this. I'm content with this. Apapun yang kau pinjemin, apapun yang kau ambil lagi terserah deh. Karena aku di sini juga punya engkau. Yeah. Aku tidak memiliki diriku sendiri. Yes. Aku bahkan tidak memiliki hidupku sendiri. It's yours. Iya, iya, iya. Tapi Den ngomong-ngomong tentang berterima kasih gitu ya, bersyukur. Bersyukur tuh juga sesuatu hal yang kalau nggak dilatih susah banget loh. Kamu setuju nggak dengan maksudnya kayak syukur adalah sebuah habit yang harus dilatih karena kalau enggak ya itu kita kan mentok dengan melihat pencapaian orang lain terus apalagi kita terpapar sama sosial media gitu. Setuju atau enggak walaupun katanya enggak aku bukan yang nggak bersyukur ya udah bersyukur itu nggak pakai koma titik. Nah tapi kalau enggak dilatih dan itu menurutku salah satu habit yang emang kita mesti aktifin gitu kan tadi Dena bilang kan ada ikatan-ikatan yang kayak yuk satu-satu kita mulai urai yuk gitu PR kita nih sebelum nanti waktunya kita sampai dan kita akhirnya tetap kita semua tuh bakalan dimintain pertanggungjawaban nantinya gitu kan setiap keputusan kita akan dimintakan pertanggungjawaban termasuk tadi tuh kenapa maksudnya ketika kita diuji ketika kita mungkin dapat diuji lewat kesenangan dan kesulitan gitu ya bersyukur itu karena kalau nggak dilatih susah gitu nggak Den? Banget. Nah gimana gini dengan Dena nih usianya masih muda banget Masya Allah dengan transformasi Masya Allah. Bisa umuran. Masya Allah banget maksudnya di usia muda dengan keputusannya Dena menikah, punya anak dan melakukan transformasi di saat itu kita sempat ngobrol gitu ya. Kayak wah aku justru lagi heboh-hebohnya tuh kata Dena gitu kan. Dan akhirnya deket banget sama yang namanya maksudnya Allah tolong lewat kebaikan-kebaikan yang ada di sekelilingnya, dekat dengan punya lingkungan yang baik, anak yang soleh, suami yang mendukung dan sebagainya sampai akhirnya Masya Allah firm banget menyuarakan isu-isu yang saat ini juga masih menjadi isu kita gitu ya, isu Palestina atau Baitul Maqdis. Gimana caranya kamu melatih diri menghidupkan pola untuk bersyukur Dan? Kadang-kadang kalau kita diuji sama kesulitan, itu tuh mungkin oke, kita sabar gitu. Tapi yang susah tuh kalau diuji sama kenikmatan. That's the hardest part. Susah lagi Kak pertanyaannya. Iya gimana ya kita. Kita ask the audience gimana. Iya.
Aku tuh for background ya, aku adalah anak perempuan yang sangat-sangat dibebaskan sama orang tuanya untuk memilih apapun itu asalkan aku bertanggung jawab. Jadi di dalam hidupku itu jarang namanya aku dikasih batasan sama orang tua Kak. Jadi I was free, I was young, I was explorative. Enggak dong. Oke, jadi waktu itu aku akhirnya memutuskan untuk menikah muda kan ya. Dan ketika menikah muda itu aku bertemu dengan pasangan yang kita backgroundnya tuh 180 derajat berbeda gitu. Backgroundnya beda banget, culture-nya beda, pendidikannya beda, keluarganya semua beda banget gitu. Sehingga dalam pernikahan kita itu kita kayak harus narok pagar-pagar gitu sehingga kita bisa lebih inline gitu. Dari segi pemikiran segala macam. Jadi kan kalau orang yang namanya berpasangan 20-an tahun, aku waktu itu nikah 20-an kan, 20-an tahun tuh hidup dengan cara yang berbeda, kan kita harus syncing ya, harus benar-benar ngelatih gimana caranya kita ada yang sama nih gitu. Kita nyatuin visi lah dalam tanda kutip. Nah sehingga terjadilah namanya batasan-batasan atau pagar-pagar yang harus aku terima, harus ada dalam hidupku gitu. Jujur buat aku yang backgroundnya free banget, gak pernah dibatasin sama orang tua, tiba-tiba ada dalam tanda kutip larangan atau pagar, itu tuh susah banget Kak. Luar biasa sulit banget gitu untuk menerima itu ya. Karena ya gimana sih yang tadinya bebas terus tiba-tiba ada gak boleh gitu. Dan aku kan kayak ngerasa punya inner authority of myself, I can do this, I can do that. I should have do this gitu kan. Banyak banget deh pokoknya hal-hal yang membuat aku ngerasa patah aja. Tapi karena itu memang pilihan kita bersama, itu rules kita bersama gitu. Tapi patah sendiri, ngerul sendiri patah sendiri lah intinya gitu ya. Yang aku rasakan dan aku lakuin waktu itu adalah pertama fasenya gak terima sama sekali. Kenapa Din? Pertama fasenya sama sekali tidak menerima itu. Jadi benar-benar gak nerima. Adanya pagar-pagar itu. Kedua lama-lama tuh jadi kayak gak terima tapi ya udah harus ngikutin. Because that was the rule that I made ya. The rule that I made, the leader that I chose gitu kan. Terus pokoknya fasenya tuh lama-lama jadi kayak melembek aja gitu loh Kak. Tadinya stiff banget, lama-lama ya udah jadi lembek aja. Dan itu reflektif akhirnya ya, ujungnya adalah aku reflektif. Oh sorry, kalau boleh tambahin salah satu perannya adalah waktu sih. Iya. Dan kalau ditarik pertanyaan reflektif yang paling ampuh buat aku adalah ketika ada satu hal yang tidak sesuai dengan keinginanku, pertanyaanku tuh cuma satu sih ke diriku. Oke, ini di luar kuasa kamu, Allah mau apa dari kamu saat ini? At the end of the day kayak gitu. Misalnya dalam marriage juga, kan pasti kalau marriage tuh ada aja perbedaan pendapatnya, ada aja gesekannya segala macam. Kadang tuh ego kita main banget sebagai hamba, sebagai istri gitu ya. Itu ego kita sebagai manusia lah ya, itu main banget gitu. Gak harus marriage apapun itu. Tapi dari situ tuh kayak pertanyaan yang mampu nyentil aku adalah, oke, ini kamu mau menang dengan versi kamu atau versinya Allah? Kalau misalnya kamu ngalah nih, misalnya ngalah, ada perdebatan, ngalah. Oh itu memang maunya Allah untuk kamu ya. Ya udah walaupun di dunia kesannya kita kayak kalah, ego kita kalah gitu ya. Karena kita nggak memenangkan, mengedepankan ego kita. Tapi bagi Allah itu tuh menang. Wow. Jadi kayak dari yang tadinya stiff, aku ngerasa punya authority of myself, of my voice. Ujung-ujungnya when it comes to sesuatu yang gak bisa kita atur, oke, Allah maunya apa gitu. Terserah Allah aja. Terserah Allah aja deh. Iya, ujung-ujungnya kayak gitu sih Kak. Iya sih. Karena apa lagi? Iya bener sih. Dan kita kalau teman-teman relate juga gak sih kalau misalnya kayak udah ya Allah udah ikhtiar banget, udah doa, udah kayak jungkir balik dan sebagainya gitu ya, udah doa, kayak air mata berderai-derai gitu, mentok. Sampai akhirnya terserah Allah aja deh gitu. Lega gak rasanya? Hah? Lumayan. Lumayan. Walaupun sebenarnya masih ada masih kayak Allahu Akbar gitu Iya, ya. Allahu Gitu. Akbar. Tapi kayak terserah Allah aja deh. Dan itu kan butuh proses ya untuk benar-benar kayak udah dilepas aja deh gitu. Terserah. Menurut aku itu seumur hidup sih. Iya sih.
Iya, Iya, oh, benar. there is one propaganda I'm not falling for. Bukan propaganda sih, pemikiran ya. Di dunia kita sekarang kita tuh sering dikasih tahu bahwasanya ikhtiar tuh nggak akan mengkhianati hasil atau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau di Islam tuh sebenarnya konsepnya nggak gitu lagi, gitu, iya ya. nggak gitu. Usaha kita itu biasa hasil yang nantinya kita ambil itu atau kita dapatkan itu bisa aja mengkhianati usaha-usaha kita gitu. Yes. Bisa aja kita udah work hard, do our best. Kayak misalnya kita mau daftar di satu universitas tertentu gitu. Nilai kita kayaknya udah paling tinggi satu sekolah deh. Belajar udah paling mentok deh, udah ikut les A, B, C, D segala macam. Tapi bisa aja hasilnya tuh kita nggak masuk ke universitas itu gitu. Betul. Bisa banget. Jadi benar-benar diajarin banget kalau di Islam itu hasil itu out of our hand. Benar-benar tidak ada di ranah kita. Jadi kita sama Allah tuh disuruh fokusnya itu cuman sama hal-hal yang kita bisa pegang aja. Yang bisa kita ikhtiarin, yang bisa kita doain. Kalau misalnya hasilnya berbeda ya udah. Karena kita tuh bakal puyeng sih Kak kalau misalnya ngurusin urusannya Allah. Iya. Hasil kan bukan urusannya kita ya, urusannya Masya Allah ya. ya. Heeh. Iya, jadi kayak keren banget sih Islam mengatur kita semua. Masya Allah ya. Biar lebih let go, biar lebih kembali ke manusia itu seharusnya seperti apa. Iya. Biar lebih berserah, biar lebih menghamba. Ya, benar. Gitu. Benar, karena memang akhirnya hasil udah bukan domainnya kita sebagai seorang hamba gitu. Aku ingat cerita dari salah satu guru, mungkin teman-teman mengikuti juga gitu ya. Salah satu sosok perempuan yang sangat amat mulia dengan perjuangannya untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat, yang sampai bahkan gak punya kain untuk nutupin yang menggunakan surban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau wafat bahkan belum menyaksikan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kalau kita ngomong effortnya Bunda Khadijah kayak apa Dan gitu. Tapi akhirnya itulah yang akhirnya mematahkan teori-teori bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu adalah pemahaman dunia yang mudah-mudahan dari sini kita mulai paham gitu ya bahwa kayak enggak, hasil bukan domainnya kita, tapi gimana caranya kebiasaan-kebiasaan kita hari ini, keputusan-keputusan kita dalam memulai kebiasaan-kebiasaan baru, unlearn so many things yang akhirnya enggak penting-penting itu, yang justru bikin kita overthinking, bikin kita anxiety dan sebagainya. Itu bisa pelan-pelan kita lepasin. Kita bangun habit pelan-pelan nih Dan ya. Karena intinya adalah kita mencari keberkahan gitu. Nah ngomong-ngomong tentang keberkahan, aku masih bisa kasih waktu Q&A satu, oke. Nah mungkin nanti terakhir kita kasih kesempatan dulu teman-teman buat nanya kali ya. Wes langsung, silakan Mbak. Ada dua kali ya, dua penanya boleh ya, satu dulu. Silakan. Oke. Yang pakai kacamata di baris kedua. Yes, silahkan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan diri, aku Mariam. Waktu itu aku pernah ketemu juga sama Mbak Dena waktu itu di pas launching buku yang sama siapa ya namanya, aku lupa lagi. Pokoknya waktu itu pernah ketemu di cafe gitu, bahas bukunya Mbak Dena juga. Aku mau nanya bagaimana cara kita tuh untuk membangun konsistensi untuk membangun kebiasaan baik itu sendiri gitu. Walaupun kadang kita tuh ngerasanya niatnya tuh udah pakem banget gitu. Oke, hari ini aku harus udah mulai konsisten untuk sholat tahajud misalnya gitu kan. Terus pas dibangunin sih sama Allah, bener kerasa bangun jam 2, jam 3-nya tuh kerasa, tapi tiba-tiba kayak aduh mata ngantuk lagi, pusing lagi gitu kan. Terus habis itu gimana caranya itu tuh rasa-rasa niat, maksudnya ketika rasa itu udah niatnya tuh udah pakem, tapi ketika itu terjadi gitu yang bikin goyah niatnya tuh enggak keulang terus gitu. Terus habis itu tadi sih, terus gimana cara konsisten itu bisa terbangun dengan baik dan menjadi sebuah habit itu. Terima kasih. Nice, terima kasih Mbak Mariam. Silakan. Boleh dong. Oke. Ya terima kasih Kakak Mariam pertanyaannya. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Ya gimana sih caranya konsisten ya dalam habit. Aduh, ini lagi-lagi susah pertanyaannya menurut aku ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin tahajud nih, pengen bangun.
Aku tuh reflect ya sama salah satu perkataan Dr. Haifa Yunis. Beliau tuh bilang bukan salah satu, tes pertama atau cobaan pertama yang Allah berikan untuk manusia itu adalah pas mereka bangun. Apakah ya kan? Apakah Belenggu-belenggunya ya. apakah sinyal dari Allahnya tuh kita tangkap atau enggak gitu. Kadang-kadang kan kita tidur lagi. Aku juga kayak gitu, kadang tidur lagi, malas lagi, ntar besok aku udah niat lalai lagi, bagus lalai gitu aja sih fasenya sebenarnya sebagai manusia gitu ya. Cuman yang membuat aku perjalanannya ini lebih sustain adalah aku cari circle Kak. Jadi aku punya satu grup yang dimana kita itu saling update tahajud atau bangunnya jam berapa, dalam minggu Masya ini tuh tahajudnya berapa kali ya gitu. Masya Allah. Jadi kayak kita kejar-kejaran Jadi fastabikul kayak khairat. ininya giptoh ya. Iya. Irinya dalam kebaikan itu Iya. tadi. Wow, menarik. Berlomba-lomba dalam menarik. kebaikan dan itu lumayan work sih buat Masya aku Allah. pribadi. Kita cari circle ya. Selain dari yang tadi mungkin udah dibahas, kita planning dulu, kita juga punya niat yang kuat, kita tahu positioning kita sebagai hamba gitu. Circle tuh ngaruh banget sih. Makanya Allah nyuruh kita berjamaah kan. Karena kalau misalnya kita sendiri, even di kehidupan kita masing-masing gitu ya, even di dalam malam-malam sunyi kita, itu tuh tetap susah. Iya. Yang kelihatan aja susah apalagi gak kelihatan ya kan. Jadi aku cari circle Kak, aku bikin grup yang dimana kita di situ bener-bener update target harian kita masing-masing, terus apakah tercapai atau enggak. Karena rasanya puas banget nge-share itu ke circle yang kita percaya, ke circle yang sama-sama mau tumbuh, ke circle yang sama-sama mau fastabikul khairat gitu. Oh Masya Allah. Itu di grupnya saling nelfon gak kalau jam 2-3 malam gitu? Kadang iya, tapi mostly enggak. Masya Allah. Bangun sendiri-sendiri aja. Bangun sendiri-sendiri aja gitu ya. Kalau kadang-kadang kalau misalnya udah bikin grup WhatsApp di telepon, dimatiin. Ya kan? Jangan ya. Karena kita memang butuh grup itu. Jadi jangan di silence atau di airplane. Jangan ya. Iya. Jangan. Karena supaya habitnya kebentuk gitu ya. Karena memang butuh kebiasaan-kebiasaan atau harus dipaksa sebenarnya ya. Bener. Taat itu harus dipaksa. Benar. Oke lagi ya. Ada yang nanya lagi di kanan. Mbak silakan yang pakai kerudung Yang mana? navy. Yang Nevi, oke baik. Sebentar, ternyata banyak loh ya. Masya Allah ya. Yang excited dengan bertanya Kayaknya emang ya. harus satu hari bersama Dena Haura nih. kayaknya. Oke, nanti kita bikin sesinya ya. Silakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Aisyah. Aira? Aisyah. Aisyah. Iya. Kebetulan tadi kurang lebih sama pertanyaannya tentang konsisten. Tetapi saya ingin bertanya, kan di era saat ini kebaikan mungkin sering diremehkan oleh orang lain ya. Dan juga mungkin terdapat tantangan dari luar. Nah gimana sih caranya agar kita tetap konsisten melakukan kebaikan. Misalkan seperti menolong orang gitu. Nah ada tips and trick nggak dari Kak Dena sendiri agar kita terus konsisten di melakukan kebaikan melakukan kebaikan tetapi ada gangguan dari orang-orang lain gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, gimana caranya kita tetap maintain nih berbuat baik ketika ada distraksi atau gangguan dari luar ya? Balik lagi, kita harus kelompokin sih apakah gangguan itu adalah sesuatu yang bisa kita atur atau enggak gitu. Kalau misalnya bisa atur, kita coba untuk komunikasikan. Kalau nggak bisa atur, ya udah. Kita memilih. Kita dapat gangguan, kita memilih responnya. Apakah kita merespon untuk mau diganggu atau kita abaikan aja gitu. Tapi yang menurut aku sebenarnya paling ngaruh ya Kak ke dalam diri kita itu seni memahami bahwasanya kita dilihat dan semua hal dari diri kita tuh dicatat sih. Itu yang paling, ya udah deh mau gimana lagi deh terserah deh ujung-ujungnya kayak gitu kan. Kalau teman-teman pernah lihat satu film di N ya, aku tidak menyebutkannya di N. Itu ada satu film yang dimana setiap karakter di sana itu tuh matanya bisa merekam semua aktivitasnya. Film apa ya itu Kak? Tahu nggak ya? Ya pokoknya ada film itu ya. Iya yang ada AI-nya segala macam. Seriesnya di banyak gitu. Jadi di film itu tuh ada satu pasangan gitu. Pasangan itu melihat pasangan satunya selingkuh,
ngelihat kegiatan pasangan selain karena matanya itu bisa di replay gitu, bisa diulang. Film di matanya dia itu bisa diulang, apa yang dilakuin tuh bisa diulang gitu. Nah aku pas nonton itu tuh bukannya keseruan sama filmnya, tapi jadi lebih OVT. Ini kan hidup kita di dunia juga kayak gini ya. At the end of the day, film kita tuh bakal diputer gitu. Setiap detik apapun itu gitu. Jadi kalau misalnya sekarang aib kita kebuka teman-teman, itu bersyukurlah karena masih banyak banget aib yang tertutup gitu. Karena at the end of the day kita nggak akan bisa lari dari penjagaannya Allah. Mungkin sekarang di dunia kita bisa nutupin branding aku nih misalnya bagus gitu. Bisa aja bikin branding yang bagus tapi at the end of the day gak akan ada satupun yang bisa menghalangi film kita di dunia. Jadi dunia ini kita film dan kita mau dong gimana caranya supaya film kita itu baik. Nanti kita tonton tuh film kita puas gitu. Aku puas dengan segala effort yang pernah aku lakukan di dunia. Aku happy dengan apa yang dulu aku perjuangkan. Aku bersyukur, aku bangga gitu. Kan kita pengen ya film pribadi yang baik gitu. Jadi ya tetaplah berlaku baik sih walaupun ada distraksi apapun itu. Kalau misalnya ditanya gimana caranya, ya lakuin aja. Apalagi ya? Serem juga ya kalau kita pikir-pikir ya Den. Maksudnya Serem antara banget, serem tapi juga kayak ngerasa aman gitu ya. Karena kita serem sama kelakuan kita nih yang jelek-jelek karena nggak akan ada yang miss, titik pun nggak akan ada yang miss. Tapi ngerasa amannya adalah begitupun orang lain yang melakukan hal yang gak baik sama kita. Karena yang mencatat kita sama yang mencatat orang lain juga sama malaikatnya, sama Tuhannya. Bener banget. Gitu ya. Bener Masya banget. Allah banget dan ini pas banget momennya ya. Pas turun hujan. Mungkin ini waktunya kita berdoa minta pertolongan sama Allah. Allahumma sholli nofian gitu ya. Minta pertolongan sama Allah supaya kita diberikan kemudahan, diberikan taufik untuk bisa membangun kebiasaan-kebiasaan baik dalam hidup kita. Dan mencari keberkahan atau ridhonya Allah adalah menjadi tujuan hidup kali ya kalau sekarang ya. Kalau mungkin sebelum sesi ini atau hari-hari sebelumnya gitu mindset kita masih ada goals yang sifatnya mungkin membuat kita lelah secara batin, badan, tubuh dan sebagainya karena mungkin tidak terkonek dengan ya sebenarnya kayak tadi Dena bilang aku selalu ingat sih tujuan aku diciptakan untuk apa banyak banget yang diingetin sama Dena hari ini Masya Allah semoga Allah terima gitu ya mudah-mudahan ini jadi semangat kita juga untuk mulai restart ya. Masih ada waktu insya Allah apalagi kan kita mau masuk bulan suci Ramadan nih. Dan salah satu momen yang aku belajar dari para guru-guru juga, salah satu waktu yang tepat untuk memulai kebiasaan baru dan baik adalah di bulan Ramadan. Karena semuanya terstruktur ya Den ya. Kalau so far gimana persiapan Ramadannya Den? Ini sebagai penutup nih. Udah punya planner. Itu penting sih buat aku ya. Buat aku penting. Soalnya kita kan disuruh ngehisap diri kita ya. Iya. Sebelum Allah hisap nantinya gitu. Bener lagi. Jadi kayak tulis deh target kita apa, terus juga apa aja yang udah terlaksana. Dan kita ngehisap dan evaluate gitu loh. Kira-kira apa nih yang lost kemarin, apa nih yang harusnya bisa dilakuin, apa nih yang harusnya ditinggalin gitu. Jadi persiapan Ramadan aku seputar planning sih Kak. Oke, jadi Gitu. yuk kita mulai hari ini insya Allah masih ada waktu. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan pastinya. Ini bulan Sya'ban, bulan dimana waktunya kita memulai semua ritual-ritual Ramadan yang ingin dicapai nanti. Kayak mau hatam Quran harus udah mulai dari sekarang. Mau memperbanyak sholat sunnah dimulai dari sekarang. Jadi gak bisa pada saat satu Ramadan baru mulai ketinggalan tuh maratonnya nanti ya. Semoga Allah mudahkan pastinya buat teman-teman semuanya. Semoga Allah terima apa yang hari ini disampaikan dan mohon maaf kalau masih banyak banget hal yang kurang atau waktunya kurang. Ya nanti kita banyak-banyak bersyukur aja. Katanya kan kalau kita bersyukur nanti Allah tambah gitu ya. Waktu juga gitu ya Den ya. Terima kasih banyak Dena untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Salam buat keluarga, semoga Allah jaga Dena dan keluarga, semoga diberkahi dan Allah ridho yang pastinya dengan segala ikhtiarnya. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu-waktu baik lainnya yang diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.